Bab 2. Konsep tegangan, pengaruh pembebanan, pengaruh sifat dan bentuk konstruksi, serta pengaruh kondisi alam. Pertama, konsep tegangan. Tegangan atau yang biasa disimbolkan dengan sigma adalah parameter pengukuran intensitas gaya. Itu sebabnya sigma atau tegangan itu sama dengan P per A. P itu adalah gaya per gaya, kemudian A-nya adalah luas permukaan, tempat bekerjanya gaya yang ditinjau. Jadi sigma sama dengan P per A, maka satuannya itu adalah satuan gaya per luas permukaan, atau bisa pakai satuan Newton per milimeter persegi, atau kilonewton per milimeter persegi, atau per sentimeter persegi, atau per meter persegi, atau kilogram force per milimeter persegi, atau per sentimeter persegi, atau meter persegi. Nah, tegangan sendiri itu berpadanan dengan regangan. Jadi kalau tegangan itu merupakan pengukur intensitas gaya reaksi dalam, sementara regangan merupakan pengukur ekstensi deformasi. Untuk itu dalam deformasi itu terdapat tegangan dan regangan, karena deformasi atau disebut perubahan bentuk itu tentu terjadi karena ada gaya yang bekerja pada suatu permukaan atau terjadinya tegangan, dan juga terjadi regangan. Nah, tentu gaya ini berkaitan dengan pembebanan yang akan kita bahas selanjutnya. Sebelumnya kita lihat hubungan tegangan dan regangan pada kurva tegangan-regangan material kayu ini. Di sini pada sumbu horizontalnya itu regangan dan sumbu vertikalnya itu tegangan. Nah, hubungan keduanya itu diwakili oleh kurva tegangan-regangan yang kalau kita lihat itu mewakili 3 daerah atau dibagi dalam 3 daerah. Pertama, daerah elastis, daerah di mana pertambahan tegangan diikuti oleh pertambahan regangan, dan pada daerah ini terbentuk sudut alfa, yang tangen dari sudut alfa ini yaitu sama dengan tegangan per regangan, itu adalah modulus elastisitas. Nah, selanjutnya pada daerah kedua itu plus daerah plastis. Nah, ini pertambahan regangan itu tidak diikuti oleh pertambahan tegangan, jadi tidak linear. Kemudian pada daerah ketiga ini sebelum putus kayunya, ini yang disebut dengan daerah densification. Ini kembali lagi pertambahan tegangan diikuti oleh pertambahan regangan. Selanjutnya kayunya putus. Nah, tegangan tentu berkaitan dengan pembebanan. Nah, pengaruh pembebanan ya tentu adalah menghasilkan perubahan bentuk atau disebut deformasi. Dan deformasi ada secara umum ada 4, yaitu deformasi aksial, deformasi lentur, deformasi geser, dan deformasi torsi. Nah, ini adalah gambar contoh ragam deformasi aksial. Pada konfigurasi awal, ini ukuran kayunya lebih tinggi tetapi lebih pendek. Tetapi ketika mengalami deformasi aksial, terjadi perubahan bentuk secara aksial akibat gaya aksial, itu kayu yang awalnya besar, tinggi, pendek, menjadi lebih panjang tetapi menjadi lebih kecil penampangnya atau lebih rendah hanya. Kemudian ini adalah gambar ragam deformasi lentur. Ini suatu batang yang mengalami kelenturan atau dibengkokkan secara berlebihan, terjadi perubahan bentuk secara demikian. Kemudian ragam deformasi geser ini timbul di mana pada batang yang ukuran penampang cukup besar dibandingkan dengan panjang, sehingga terjadi geser seperti gambar
24 ini. Kemudian ragam deformasi torsi ini bergantung pada bentuk penampang. Terjadi putaran pada bagian tengahnya, terjadi memiliki poros putaran, dan penampang itu tetap rata. Cuma tapi di bagian pinggirnya yang mengalami puntir atau torsi. Tentu deformasi ini disebabkan oleh gaya torsi. Ketiga, pengaruh sifat dan bentuk konstruksi serta pengaruh kondisi alam. Nah, ini sangat penting untuk diperhatikan ketika kita akan menggunakan kayu sebagai material dari bahan bangunan kita. Nah, ada 3 sifat, yaitu pertama sifat umum kayu. Itu yang A, kayu dianggap anisotropis, artinya mempunyai sifat yang berlainan jika diuji menurut arah sumbu yang berbeda. Jika kita uji dari arah sumbu longitudinal, itu sifatnya beda dengan kita uji dari arah sumbu tangensial. Juga kalau kita uji dari arah sumbu radial, itulah yang menyebabkan kayu dianggap anisotropis. Berbeda dengan beton atau baja yang merupakan material isotropis yang diuji dari manapun tetap sama, tidak ada perbedaan. Kemudian B, gaya kayu dianggap higroskopis. Artinya ada pengaruh temperatur atau suhu atau kelembaban di sekitar terhadap kehilangan dan bertambahnya kadar air. Tentu kadar air yang kecil itu akan menambah keawetan kayu. Itu sebabnya ada perlakuan dengan menggunakan oven salah satunya untuk memberikan panas kepada kayu dan demi mengurangi kadar air dari kayu sehingga dicapai keawetan yang diinginkan. Kemudian kayu yang disusun oleh berbagai macam tipe sel dan dibentuk oleh kambium ini akan mempengaruhi kembang atau susutnya, di mana dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Kemudian keempat, untuk kayu jenis tertentu mudah diserang serangga. Kelima, dari sifat umum kayu adalah lebih mudah terbakar daripada baja. Kemudian kayu memiliki sifat akustik, artinya jika dibenturkan itu dapat menghasilkan bunyi. Kemudian kayu memiliki sifat resonansi, artinya dapat bergetar mengikuti gelombang suara. Selain sifat umum, terdapat sifat fisis kayu. Ada 3, yaitu terdapat berat jenis kayu, kadar air kayu, dan pengerutan atau pengembangan kayu. Kemudian sifat mekanis kayu. Nah, ini sifat di mana kayu ketika menerima beban luar yang bekerja, yaitu kuat tarik, kuat tekan, kuat lentur, dan kuat geser. Untuk kuat tarik, tentu sifat mekanik kayu pada saat menerima gaya aksial tarik. Kemudian kuat tekan adalah sifat mekanik kayu pada saat menerima gaya aksial tekan. Kuat lentur adalah sifat mekanik kayu pada saat menerima gaya yang melentur. Dan kuat geser adalah sifat mekanik kayu pada saat menerima gaya geser kayu. Selanjutnya kita akan belajar tentang faktor koreksi.